Kemudian masalah furu'iyah juga kita sikapi secara furu'iyah, sehingga kita tidak secara sembrono atau gegabah menyalahkan ketika orang berbeda dalam masalah furu'iyah. Terlihat gitu Ustaz, ini adalah masalah bullying atau perundungan. Nah, bagaimana Darul Quran mengantisipasi hal ini? Ada dua langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah langkah pencegahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa Deki Mulia dimanapun berada. Alhamdulillah, pada hari ini saya sedang bersama Dr. Abdul Ghani. Mari kita sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Dr. Abdul Ghani, Ustaz ini berarti sekarang sebagai manajer Departemen Mutu Darul Quran Mulia ya Ustaz? Ya, alhamdulillah mulai tahun 2022 ini kita mendapatkan amanah yang baru. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Amin, amin. Insyaallah lebih baik juga ya bersama Ustaz. Amin, amin ya Rabbal. Ya, Ustaz, saya bersama teman-teman di media itu seringkali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang ini bersinggungan dengan mutu gitu, dengan mutu Darul Quran Mulia. Salah satunya belakangan ini yang cukup rame gitu ya, tentang mazhab Ustaz. Jadi biasanya kan sebuah pesantren itu mengambil mazhab tertentu gitu untuk bagaimana mereka mengelola sebuah pesantren gitu. Ada ya dengan mazhab ini, mazhab itu ya dengan perbedaannya gitu ya Ustaz. Nah, sebetulnya Darul Quran Mulia ini memandang perbedaan mazhab ini seperti apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim, pemirsa Darul Quran Mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita coba mereview di dalam Islam memang ada perbedaan. Nah, perbedaan ini ada dua model. Ada perbedaan yang bersifat usuliyah, ada perbedaan yang bersifat furu'iyah. Oke. Nah, usuliyah itu perbedaan yang tidak bisa kita toleransi. Oke. Perbedaan dalam masalah-masalah prinsip. Apa ini maksud dengan perbedaan? Masalah usuliyah adalah perbedaan dalam masalah-masalah yang para ulama itu sudah tidak berbeda pendapat. Oke. Nah, dalam hal ini tidak boleh ada pendapat yang lain. Misalnya dalam akidah tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada yang berbeda. Ini masalah prinsip, ini masalah usul. Kemudian dalam ibadah misalnya sholat 5 waktu, tidak ada lagi diskusi. Haji di bulan-bulan tertentu, haji di tempat-tempat tertentu sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat. Nah, ini yang disebut dengan usuliyah, kita tidak bisa berbeda pendapat dalam masalah ini. Oke, Adapun dalam masalah furu'iyah, kita boleh berbeda pendapat. Karena memang para ulama yang mu'tabar, mereka punya pendapat yang berbeda, di antaranya 4 imam mazhab. Ya. Mereka punya pendapat yang berbeda. Misalnya dalam masalah zikir setelah sholat, kemudian dalam masalah kunut misalnya, itu memang ulama 4 mazhab ini punya perbedaan pendapat. Nah, karena itu kita harus bisa menyikapi dengan benar. Masalah usuliyah sikapi sebagai perbedaan usul. Kita tidak bisa berbeda pendapat dalam masalah ini. Kemudian masalah furu'iyah juga kita sikapi secara furu'iyah, sehingga kita tidak secara sembrono atau gegabah menyalahkan ketika orang berbeda dalam masalah furu'iyah. Oke. Mungkin begitu Ustaz Jundi. Berarti kalau perbedaannya hanya di masalah furu sebetulnya tidak menjadi masalah ya Ustaz? Tidak menjadi masalah, betul. Nah Ustaz, Deki sendiri itu mengambil tindakan apa gitu Ustaz? Atau apakah mengambil salah satu dari mazhab yang mana gitu Ustaz? Nah, sikapnya Deki seperti apa Ustaz? Ya. Mungkin kita bisa contohkan dari masalah bacaan kunut ketika sholat subuh ya. Dalam hal ini memang 4 mazhab punya perbedaan pendapat. Imam Syafi'i dengan jelas menyebutkan bahwa
Membaca kunut saat sholat subuh itu bagian dari ab'adus sholat, sunnah ab'ad. Ketika seseorang lupa membaca doa kunut ketika sholat subuh, dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Kemudian Imam Malik juga menganjurkan membaca doa kunut saat sholat subuh. Tapi Imam Ahmad dan Imam Hambali, beliau tidak menyebutkan adanya doa kunut ketika sholat subuh. Yang beliau sebutkan adalah doa kunut nazilah, doa kunut yang dibaca ketika ingin mendoakan keburukan atas satu komunitas yang menyerang Islam, mendoakan keburukan akan menimpa mereka. Nah, itu boleh kita baca. Jadi bukan doa kunut saat sholat subuh, doa kunut yang dibaca hanya pada saat kejadian-kejadian tertentu. Baik. Nah, kemudian bagaimana sikap Darul Quran? Ya, kita ada satu kaidah, al-khuruj minal khilaf mustahabun, bahwa ketika kita keluar dari khilaf furu'iyah itu adalah tindakan yang dianjurkan, bahwa kita harus memilih mana di antara pendapat yang ada dalam masalah furu'iyah ini yang kemudian kita terapkan di pesantren Darul Quran Mulia. Nah, dalam hal ini Darul Quran Mulia memilih pendapat berdasarkan kajian hadis, dalilnya itu memilih membaca doa kunut ditiadakan ketika sholat subuh. Karena memang dari beberapa dalil hadisnya itu kita lebih cenderung kepada pendapat Imam Ahmad dan Imam Hambali yang menyebutkan bahwa doa kunut memang tidak ada pada pelaksanaan sholat subuh. Namun demikian, Darul Quran tetap bersifat terbuka. Ketika mungkin ada alumni, ketika mereka kembali ke masyarakatnya sudah terbiasa dengan satu kebiasaan tertentu. Pada saat sholat subuh mungkin ada bacaan doa kunut dan lain-lain, ya mereka dipersilahkan. Karena memang sebenarnya perbedaannya bukan antara benar dan salah, tapi masing-masing memang punya rujukan, punya dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Sehingga Darul Quran memilih salah satu. Tidak bisa kita perbolehkan semuanya, nanti permasalahan furu'iyah ini akan terus berkembang. Ya, nanti satu sama lain bisa jadi saling mendukung dan lain-lain. Perlu ada ketetapan, kebijakan bahwa di pesantren ini memang sholat subuhnya tidak membaca doa kunut. Namun demikian, ketika mereka kembali ke masyarakatnya diperbolehkan. Baik. Begitu mungkin. Ya, berarti Deki tetap memilih satu tindakan, akan tetapi sikapnya terbuka juga ya Ustaz. Tidak serta-merta, ini benar, harus begini semuanya, nggak begitu juga ya Ustaz. Tapi dalam satu lingkungan pesantren ya harus menentukan salah satu pilihannya. Kalau dibiarkan begitu saja, itu kurang bagus. Tapi masing-masing akan menggunakan kebiasaannya. Kemudian ada komunitas santri yang mungkin menurut dan lain sebagainya. Ada tadi kaidah al-khuruj minal khilafi mustahabun. Kita keluar dari pendapat-pendapat yang berbeda, itu satu yang dianjurkan agar tidak terus melanggengkan adanya friksi yang bisa memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak baik begitu di komunitas pesantren. Allah alam bisawab. Luar biasa ini teman-teman, jawabannya cukup membuka pikiran kita gitu ya terkait masalah perbedaan mazhab ini. Kemudian ada satu topik lagi Ustadz. Ini sebetulnya kurang begitu bersinggungan ya dengan perbedaan mazhab tadi, tapi masih di dalam mungkin masih dalam ruang lingkup Ustadz sebagai manajer mutu Darul Quran Mulia. Belakangan ini saya lihat ternyata ada sebuah masalah yang ini bukan hanya dialami oleh anak-anak luar saja gitu. Ternyata di pesantren ini mulai terlihat gitu Ustaz. Ini adalah masalah bullying atau perundungan. Nah, sebetulnya bagaimana sih Darul Quran Mulia mengatasi atau memandang masalah ini sehingga nanti misalkan kalaupun ada gitu di pesantren kejadian seperti ini bisa teratasi dengan cepat gitu Ustaz. Masya Allah. Ya, pemirsa Darul Quran Mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena belakangan memang bullying begitu santer ya, bukan hanya di dunia nyata tapi di media sosial justru jauh lebih lebih tinggi intensitasnya, Masya Allah.
Nah, kemudian di dunia pesantren ternyata belakangan ini cukup kerap terjadi, bahkan berita yang terakhir cukup mengkhawatirkan dan viral di media sosial. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya sejak awal ajaran Islam jauh dari nilai-nilai seperti ini. Namun kadangkala namanya fenomena sosial, perilaku penyimpangan yang ada kadang-kadang jadi menularkan satu dengan yang lain. Ternyata bukan hanya penyakit fisik yang bisa menular, tapi juga penyakit-penyakit sosial. Nah, bagaimana Darul Quran mengantisipasi hal ini? Ada dua langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah langkah pencegahannya. Karena ada satu quote ya, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan, tindakan preventif itu jauh lebih baik daripada tindakan penyembuhan. Betul. Biayanya besar, kemudian tentu ada bekas dari satu penyakit atau dampak yang diakibatkan. Karena itu ada langkah antisipatifnya. Dari mana? Dimulai dari aturan-aturan yang terus direvisi, disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nah, sekarang ini kita sedang menggodok tata tertib yang baru yang diharapkan bisa akomodatif terhadap perkembangan dari fenomena sosial atau problem sosial yang terjadi. Di dalam tata tertib kita sudah masukkan bahwa bullying itu ada bukan hanya yang bersifat fisik ya. Kadang kan kita hanya melihat bullying itu kalau ada bekasnya secara fisik. Ternyata ada hal yang lebih berat lagi, yaitu bullying yang bersifat psikis. Ya, ketika orang diejek, dipanggil dengan panggilan yang dia tidak sukai, kemudian dijauhi oleh yang lain, sehingga dia membuat dia tidak merasa nyaman di pesantren. Ini juga bagian dari satu kesalahan, bukan adab Islami. Bahkan bisa jadi tadi kalau dampak fisik mungkin 2-3 hari ya, kalau luka selesai gitu ya, dikasih obat secara medis selesai. Tapi kadang-kadang luka psikis ini jauh lebih panjang dampaknya. Mungkin tidak cukup sembuh sebulan, bahkan mungkin butuh waktu yang panjang. Nah, sehingga dalam aturan kita sudah mulai masuk, sudah mulai diakomodir bahwa ini bagian dari pelanggaran, ini dari bagian dari kesalahan, dari adab yang buruk yang harus kita hindari. Karena itu sudah masuk dalam aturan-aturan kita, perilaku bullying terhadap fisik maupun psikis. Bahkan psikis tadi jauh lebih berbahaya. Nah, kemudian kalaupun memang terjadi tindakan bullying di kalangan para santri, kita sudah ada 2 jalur penanganan. Sudah ada dua jalur penanganan. Yang pertama, penanganan terhadap pelaku bullying, tentu saja mengacu kepada tata tertib yang sudah ada. Apakah dampaknya ringan, dampaknya sedang, atau dampaknya berat, ini nanti disesuaikan dengan kategori dari dampak pelanggaran tersebut. Nah, tidak hanya itu, bagi orang yang dizalimi, jadi korban begitu ya. Nah, Darul Quran juga sudah punya jalur penanganannya melalui BK. Ada beberapa SDM yang memang punya latar belakang pendidikan psikologi. Nah, mereka akan melakukan langkah-langkah. Paling tidak apa yang ada di dalam suasana kejiwaan santri yang menjadi korban bisa dikeluarkan. Mereka bisa curhat. Mereka bisa dengan leluasa dan senang hati mengeluarkan isi hatinya. Kadang-kadang dengan menceritakan itu bebannya sudah makin berkurang. Belum lagi nanti penanganan-penanganan yang lain yang diharapkan bukan hanya luka fisik yang bisa disembuhkan kalau memang ada bullying terhadap fisik, tapi luka batin atau luka psikis juga bisa disembuhkan. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Nah, hal lain ya, biasanya kan kalau di pesantren memang kemungkinan terjadinya itu di waktu-waktu tertentu, terutama di malam hari.
Karena itu mulai tahun 2022 ini ada beberapa SDM yang memang dikhususkan. Ini memang secara bertahap, belum semuanya, tapi secara bertahap ada SDM atau ada beberapa ustadz yang diminta atau punya tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan-kegiatan santri di malam hari. Dengan begitu harapannya Darul Quran ini bisa terhindar dari perilaku bullying baik fisik maupun psikis. Mungkin begitu saja. Oke, baik Ustaz. Jadi memang fenomena bullying ini bukan hanya santrinya saja gitu ya Ustaz, tapi justru kekhawatiran terbesarnya itu muncul dari orang tuanya gitu. Gitu. Waduh, gimana kalau saya masukin anak saya nanti, apakah akan menjadi korban bullying gitu, atau malah jadi pelakunya gitu Ustaz. Nah, harapannya teman-teman semuanya, kita setelah mendapat pencerahan dari Ustadz bahwa kita tahu gitu bahwa Darul Quran ini sudah melakukan atau sudah merancang tahap-tahap pencegahan gitu ya Ustadz. Pencegahan, kemudian kalaupun memang nanti terjadi, kita pun sudah mempunyai untuk penyembuhannya atau untuk rehabilitasi. Langkah penanganannya sudah ada, baik bagi orang yang melakukannya, terutama juga yang tidak kurang perlu kita perhatikan adalah orang yang menjadi korban, supaya bisa pulih secara fisik dan psikis. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Cukup mungkin untuk episode sekarang, dua topik yang kita rangkum ini cukup penting gitu, begitu ya, untuk kita sampaikan kepada pemirsa semuanya. Ustadz Abdul Ghani, kurang lebih saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.